Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Kali ini saya akan membacakan bab 12 Ilmu Ketersediaan, bab 13 Ketersediaan Emosi dan Resiko, dan bab 14 Bidang Tom Way. Bab 12. Ilmu Ketersediaan. Amos dan saya mengalami tahun paling produktif pada 1971 sampai 72 yang kami habiskan di Eugene, Oregon. Kami waktu itu menjadi tamu Oregon Research Institute yang menaungi beberapa calon bintang di semua bidang yang kami geluti. Pertimbangan, pembuatan keputusan, dan prediksi intuitif. Tuan rumah utama kami ialah Paul Slovic yang telah menjadi teman sekelas Amos di Ann Arbor dan terus menjadi sahabat kental Amos. Paul sedang dalam perjalanan menjadi psikolog terkemuka di antara para peneliti resiko. Kedudukan yang telah dia pegang selama puluhan tahun yang dilengkapi banyak penghargaan. Paul dan istrinya, Rose, memperkenalkan kami dengan kehidupan di Eugene dan tak lama kemudian kami melakukan hal-hal yang dilakukan orang di Eugene. Lari pagi, barbeque, dan mengajak anak-anak menonton pertandingan bola basket. Kami juga bekerja amat keras, menjalankan lusinan percobaan, dan menulis artikel-artikel mengenai heuristik pertimbangan. Pada malam hari saya menulis Attention and Effort. Tahun itu tahun yang sibuk. Salah satu proyek kami adalah penelitian terhadap apa yang kami sebut heuristik ketersediaan. Kita memikirkan heuristik ketersediaan ketika bertanya kepada diri sendiri apa yang sebenarnya dilakukan orang waktu ingin memprediksi frekuensi suatu kategori seperti orang yang bercerai sesudah umur 60 tahun atau tumbuhan berbahaya. Jawabannya gamblang, contoh-contoh kelompok itu akan diambil dari ingatan, dan jika pengambilannya mudah serta lancar, kategori itu akan dianggap berukuran besar. Kami mendefinisikan heuristik ketersediaan sebagai proses menilai frekuensi berdasarkan kemudahan memikirkan contoh. Pernyataan itu tampak jelas ketika kami merumuskannya, tapi konsep ketersediaan telah dipertajam sejak itu. Pendekatan dua sistem belum dikembangkan waktu kami mempelajari ketersediaan, dan kami tidak mencoba mencari tahu apakah heuristik ketersediaan itu suatu strategi sengaja untuk menyelesaikan masalah atau suatu operasi otomatis. Sekarang kita tahu kedua sistem terlibat. Satu pertanyaan yang sejak awal kami pertimbangkan adalah berapa banyak contoh yang harus didapati untuk memunculkan kesan mudahnya contoh terpikir. Sekarang kami tahu jawabannya, 0. Contoh, pikirkan jumlah kata bahasa Inggris yang bisa dibuat dari dua kumpulan huruf berikut. Yang pertama, X, U, Z, O, N, L, C, Z, M. Yang kedua, T, A, P, C, E, R, H, O, B. Anda langsung tahu tanpa perlu membuat contoh bahwa satu set memberi lebih banyak kemungkinan daripada set lainnya, barangkali sampai 10 kali lipat atau lebih. Sama halnya, Anda tidak perlu mengingat berita tertentu untuk mendapat gagasan bagus mengenai frekuensi relatif kemunculan negara tertentu dalam berita selama 1 tahun ke belakang. Belgia, China, Prancis, Kongo, Nicaragua, Rumania, contohnya. Heuristik ketersediaan seperti heuristik pertimbangan lain, mengganti satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Anda ingin memperkirakan ukuran suatu kategori atau frekuensi suatu peristiwa, tapi malah melaporkan kesan mengenai kemudahan memunculkan contoh dalam benak. Substitusi pertanyaan tak pelak lagi menghasilkan kesalahan sistematis. Anda bisa temukan bagaimana heuristik mengarah kepada bias dengan mengikuti prosedur sederhana. Catat faktor-faktor selain frekuensi yang memudahkan pencarian contoh. Tiap faktor dalam daftar Anda akan menjadi sumber potensial bias. Ini beberapa contohnya. Satu peristiwa menonjol yang menarik perhatian Anda akan mudah diambil dari ingatan. Perceraian antar pesohor Hollywood
dan skandal seks politikus menarik perhatian, dan contoh-contohnya akan mudah diingat. Oleh karena itu, Anda kemungkinan besar membesar-besarkan frekuensi perceraian Hollywood dan skandal seks politik. Suatu peristiwa dramatis meningkatkan ketersediaan kategorinya untuk sementara. Peristiwa jatuhnya pesawat yang menarik perhatian media akan mengubah perasaan Anda mengenai keselamatan penerbangan untuk sementara. Kecelakaan akan ada dalam benak Anda untuk sementara sesudah Anda melihat mobil terbakar di pinggir jalan dan dunia sejenak menjadi tempat yang lebih berbahaya. Pengalaman pribadi, gambar, dan contoh-contoh mencolok lebih cepat tersedia dibanding kejadian yang dialami orang lain. Kata-kata atau statistika kesalahan sistem hukum yang merugikan Anda akan lebih merusak kepercayaan Anda terhadap sistem hukum dibanding kejadian serupa yang Anda baca di koran. Menangkal kumpulan besar bias ketersediaan potensial itu bisa dilakukan, tapi melelahkan. Anda mesti berusaha memikirkan kembali kesan dan intuisi yang Anda punya dengan bertanya seperti, apakah kepercayaan kita bahwa pencurian oleh remaja itu masalah besar karena ada beberapa kasus demikian baru-baru ini di lingkungan kita? Atau mungkinkah saya merasa tak perlu mendapat suntikan vaksin flu karena tak ada kenalan saya yang sakit flu tahun kemarin? Memelihara kewaspadaan dari bias itu berat, tapi kemungkinan menghindari kesalahan yang mahal kadang layak diusahakan. Salah satu penelitian ketersediaan yang paling terkenal memberi kesan bahwa kesadaran atas bias Anda sendiri bisa mendatangkan kedamaian dalam pernikahan dan barangkali dalam proyek bersama lain. Dalam penelitian itu, pasangan menikah ditanya, berapa persen sumbangan pribadi Anda dalam merapikan rumah? Mereka juga menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa mengenai mengangkut sampah, membuka pergaulan, dan lain-lain. Akankah sumbangan suami dan istri yang diperkirakan sendiri itu bila dijumlahkan mencapai 100% atau lebih atau kurang? Seperti diperkirakan, jumlah sumbangan yang diperkirakan sendiri lebih dari 100%. Penjelasannya adalah bias ketersediaan sederhana. Baik suami maupun istri mengingat apa yang dilakukannya sendiri dengan lebih jelas dibandingkan yang dilakukan pasangannya, dan perbedaan ketersediaan menyebabkan perbedaan frekuensi hasil perkiraan. Bias itu tidak mesti bersifat egois. Suami istri juga melebih-lebihkan sumbangan dalam menyebabkan pertengkaran, walau lebih kecil kadarnya daripada sumbangan ke hasil yang lebih diinginkan. Bias yang sama menyebabkan hasil pengamatan umum bahwa banyak anggota dalam satu tim merasa mereka berbuat lebih banyak daripada yang diharapkan dan juga merasa anggota lain kurang berterima kasih atas sumbangan mereka. Saya biasanya tidak optimistis dengan potensi kendali pribadi atas bias, tapi yang ini pengecualian. Kesempatan untuk berhasil menghilangkan bias ada karena keadaan ketika perkara menyebut-nyebut jasa muncul itu mudah dikenali, karena ketegangan sering muncul waktu beberapa orang bersama-sama merasa upaya mereka kurang dihargai. Pengamatan bahwa biasanya total perkiraan sumbangan semua pihak yang dihitung sendiri di atas 100% kadang cukup untuk meredakan situasi. Memang baiknya semua pihak tahu Anda kadang akan bekerja melebihi jatah, tapi ada gunanya mengetahui bahwa Anda cenderung merasakan seperti itu, bahkan ketika kita semua anggota tim merasakan hal yang sama. Psikologi ketersediaan, satu kemajuan besar dalam pemahaman atas heuristik ketersediaan, terjadi pada awal 1990-an ketika sekelompok psikolog Jerman yang dipimpin Norbert Schwarz mengajukan satu pertanyaan mengherankan. Bagaimana kesan orang terhadap frekuensi kategori terpengaruh oleh keharusan menyebut sejumlah tertentu contoh? Bayangkan Anda menjadi peserta percobaan itu.
Pertama, sebutkan 5 contoh tindakan tegas Anda. Kemudian, evaluasi seberapa tegas Anda. Bayangkan Anda diminta memberi 12 contoh tindakan tegas. Jumlah ini dianggap sulit oleh kebanyakan orang. Akankah pandangan Anda mengenai ketegasan Anda sendiri menjadi berbeda? Schwartz dan para koleganya mengamati bahwa tugas mendaftar contoh bisa meningkatkan hasil penilaian ciri tersebut lewat dua jalur. Pertama, jumlah contoh yang didapat. Kedua, kemudahan contoh diingat. Permintaan untuk mendaftar 12 contoh mengadu kedua penentu itu. Di satu sisi, Anda sudah mendapat banyak kasus ketegasan Anda. Di sisi lain, sementara 3 atau 4 contoh ketegasan Anda yang pertama barangkali mudah teringat. Hampir pasti Anda harus bersusah payah mencari beberapa yang terakhir untuk melengkapi jumlahnya menjadi 12. Makin banyak yang diminta, makin sulit dicari. Mana yang akan lebih penting, jumlah contoh atau kemudahan mendapat contoh? Pertandingan itu menghasilkan pemenang yang jelas. Orang yang mendaftar 12 contoh menilai dirinya tak setegas orang yang mendaftar 6 contoh. Selain itu, peserta yang ditanya untuk mencari 12 tindakan tidak tegas merasa malah berpikir diri mereka cukup tegas. Jika Anda tak bisa dengan mudah mendapat beberapa contoh perilaku lembut, Anda cenderung menyimpulkan bahwa Anda tidak lembut. Penilaian diri didominasi kemudahan contoh muncul dalam benak. Pengalaman pencarian contoh yang lancar mengalahkan jumlah contoh. Demonstrasi yang lebih langsung atas peran kemudahan pencarian diajukan oleh ahli psikolog lain dalam kelompok Schwartz. Semua peserta dalam percobaan mendaftar 6 contoh tindakan tegas atau tak tegas sambil menunjukkan ekspresi tertentu. Kelompok tersenyum, diinstruksikan untuk menarik otot pipi sehingga menghasilkan senyum kecil. Kelompok cemberut diinstruksikan menyergitkan dahi. Seperti Anda ketahui, cemberut biasanya hadir bersama kesusahan kognitif dan efeknya simetris. Kalau orang disuruh cemberut sambil bekerja, mereka malah berusaha lebih keras dan mengalami kesusahan kognitif lebih keras. Para peneliti memperkirakan kelompok cemberut bakal mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mencari contoh tindakan tegas, sehingga menilai diri sendiri relatif kurang tegas, dan memang seperti itu hasilnya. Para psikolog menyukai percobaan yang memberikan hasil paradoks dan mereka dengan penuh semangat telah memanfaatkan temuan Schwartz. Contohnya orang menggunakan sepeda lebih jarang sesudah mengingat banyak contoh dibandingkan kalau mengingat sedikit contoh. Jadi kurang yakin pada suatu pilihan ketika diminta memberi lebih banyak alasan untuk mendukungnya. Jadi kurang yakin suatu peristiwa bisa dihindari sesudah mendaftar banyak cara untuk menghindari peristiwa tersebut. Jadi kurang terkesan oleh satu mobil sesudah mendaftar berbagai kelebihan mobil itu. Seorang profesor di UCLA menemukan cara cerdik untuk mengeksploitasi bias ketersediaan. Dia meminta saran kepada beberapa kelompok mahasiswa mengenai cara meningkatkan mutu kuliahnya, dan dia mengubah-ubah jumlah cara diminta. Sebagaimana diperkirakan, para mahasiswa yang mengajukan lebih banyak cara untuk meningkatkan mutu kuliahnya menilai kuliah si profesor lebih baik. Barangkali temuan paling menarik dalam penelitian paradoks itu adalah bahwa paradoks tak selalu ditemukan. Orang kadang mengikuti isi, bukan kemudahan pencarian. Bukti bahwa Anda benar-benar memahami suatu pola perilaku adalah tahu cara membaliknya. Schwartz dan para kolega menerima tantangan untuk menemukan kondisi ketika pembalikan terjadi. Kemudahan contoh-contoh ketegasan muncul dalam benak peserta penelitian berubah seiring berjalannya penelitian. Contoh-contoh pertama mudah didapat, tapi tak lama kemudian pencarian contoh menjadi jauh lebih sulit. Tentu saja peserta juga memperkirakan kemudahan mencari akan pelan-pelan menurun, tapi perbedaan turunnya kemudahan antara 6 dan 12 contoh tampaknya lebih besar daripada yang diperkirakan.
Hasil itu memberi kesan bahwa para peserta membuat kesimpulan. Jika saya ternyata kesulitan mencari contoh ketegasan saya pasti tidak sangat tegas. Perhatikan bahwa kesimpulan itu didasarkan kepada kejutan. Pencarian contoh ternyata tak semudah yang dikira. Heuristik ketersediaan yang diterapkan peserta percobaan lebih baik dijabarkan sebagai heuristik ketidaktersediaan yang tak dijelaskan. Schwartz dan para koleganya berpendapat mereka bisa mengacaukan heuristik dengan memberi penjelasan mengenai kemudahan pencarian kepada para peserta penelitian. Mereka memberitahukan bahwa para peserta bakal mendengar musik latar sambil mengingat contoh-contoh, dan musik itu bakal mempengaruhi kinerja dalam tugas mengingat. Beberapa peserta diberitahu bahwa musik bakal membantu, lainnya diminta bersiap menghadapi penurunan kemudahan mencari. Sebagaimana diprediksi, peserta yang pengalaman kemudahannya dijelaskan tak menggunakan kemudahan sebagai heuristik. Para peserta yang diberitahu bahwa musik bakal membantu pencarian lebih sulit menilai diri mereka sama tegasnya ketika diminta 12 contoh maupun 6 contoh. Cerita, penjelasan lain telah digunakan dengan hasil yang sama. Pertimbangan tak lagi dipengaruhi oleh kemudahan pencarian contoh ketika pengalaman kemudahan diberi penjelasan kosong seperti kehadiran kotak teks lurus atau lengkung, warna latar belakang layar, atau faktor-faktor tak relevan lain yang dihayalkan pelaku percobaan. Seperti saya jabarkan, proses yang mengarah kepada pertimbangan berdasarkan ketersediaan tampaknya melibatkan rantai penalaran yang rumit. Para peserta percobaan mendapat pengalaman berkurangnya kemudahan mencari contoh selagi mereka mengajukan makin banyak contoh. Jelas mereka punya perkiraan mengenai laju penurunan kemudahan, dan perkiraan itu keliru. Kesukaran menemukan contoh baru meningkat lebih pesat daripada yang mereka harapkan. Kemudahan yang ternyata rendah itulah yang menyebabkan orang yang dimintai 12 contoh menjabarkan diri mereka sebagai tak tegas ketika kejutan dihilangkan. Kesusahan mencari contoh tak lagi mempengaruhi pertimbangan. Proses itu tampaknya terdiri atas rangkaian pengambilan kesimpulan yang canggih. Apakah sistem satu yang otomatis mampu melakukannya? Jawabannya, sebenarnya tak diperlukan penalaran rumit. Di antara ciri-ciri dasar sistem satu, terdapat kemampuan untuk menetapkan harapan dan terkejut ketika harapan itu dilanggar. Sistem satu juga mencari kemungkinan penyebab suatu kejutan, biasanya dengan menemukan kemungkinan penyebab di antara kejutan-kejutan terkini. Selanjutnya, sistem 2 bisa mengosongkan harapan sistem satu sambil jalan, sehingga suatu peristiwa yang biasanya mengejutkan jadi hampir normal. Misalkan Anda diberitahu bahwa anak tetangga yang berumur 3 tahun sering memakai topi tinggi dalam stroller. Anda tidak akan terkejut ketika benar-benar melihat dia memakai topi tinggi daripada kalau melihat anak itu memakai topi tinggi tanpa peringatan. Dalam percobaan Schwartz, musik latar disebut sebagai kemungkinan penyebab masalah dalam pencarian contoh. Kesukaran mencari 12 contoh tidak lagi mengejutkan sehingga kecil kemungkinannya dipakai dalam tugas menilai ketegasan. Schwartz dan para koleganya menemukan bahwa orang yang terlibat secara pribadi dalam pertimbangan lebih mungkin mempertimbangkan jumlah contoh yang mereka dapat dari ingatan dan lebih jarang mengandalkan kemudahan mencari. Mereka merekrut 2 kelompok mahasiswa untuk penelitian resiko kesehatan jantung. Separuh dari seluruh mahasiswa punya keluarga dengan riwayat penyakit jantung dan diperkirakan akan melakukan lebih serius daripada mahasiswa lain yang keluarganya tak punya riwayat penyakit jantung. Semua diminta mengingat 3 atau 8 tindakan rutin, masing-masing yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Beberapa diminta menyebutkan tindakan beresiko, lainnya diminta menyebutkan tindakan mengurangi resiko. Para mahasiswa dengan keluarga tanpa riwayat penyakit jantung santai menghadapi tugas itu dan mengikuti heuristik ketersediaan.
Mahasiswa yang sukar menemukan 8 contoh tindakan beresiko merasa relatif aman dan mereka yang kerepotan mencari contoh-contoh tindakan aman merasa terancam. Para mahasiswa dengan keluarga beriwayat penyakit jantung menunjukkan pola sebaliknya. Mereka merasa lebih aman ketika menemukan banyak contoh tindakan aman dan merasa lebih terancam ketika menemukan banyak contoh tindakan beresiko. Mereka juga lebih mungkin merasa bahwa perilaku masa depan mereka bakal dipengaruhi pengalaman mengevaluasi resiko mereka sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa kemudahan contoh terpikir merupakan heuristik sistem 1 yang digantikan dengan fokus kepada isi ketika sistem 2 lebih terlibat. Beberapa jalur bukti menyatu di kesimpulan bahwa orang-orang yang membiarkan dirinya dibimbing sistem 1 lebih rentan mengalami bias ketersediaan dibanding orang lain yang berada dalam kewaspadaan lebih tinggi. Berikut beberapa kondisi ketika orang ikut arus dan dipengaruhi lebih kuat oleh kemudahan pencarian dibanding isi yang didapat. 1. Ketika melakukan tugas lain yang butuh usaha pada waktu yang sama. 2. Ketika dalam suasana hati yang baik karena habis mengingat pengalaman membahagiakan. 3. Jika nilai di skala depresi rendah. 4. Jika baru tahu sedikit mengenai tugas yang dikerjakan, bukan pakar sejati. 5. Jika nilai di skala keyakinan terhadap intuisi tinggi. 6. Jika berkuasa atau dibuat merasa berkuasa. Saya mendapati temuan terakhir itu sangat mengherankan. Para penulis artikel membuat artikel mereka dengan kutipan terkenal. Saya tidak menghabiskan waktu mengadakan jajak pendapat di seluruh dunia untuk memberitahu saya apa yang saya anggap cara bertindak yang tepat. Saya cuma perlu tahu bagaimana perasaan saya. George Bebas, November 2002. Mereka lalu menunjukkan bahwa mengandalkan intuisi itu hanya sebagian yang merupakan ciri kepribadian. Mengingatkan orang tentang waktu ketika mereka punya kekuasaan pun meningkatkan kepercayaan orang itu terhadap intuisinya sendiri. Bicara tentang ketersediaan, karena kebetulan ada 2 pesawat jatuh bulan lalu, sekarang dia lebih suka naik kereta api. Itu konyol. Resikonya tidak berubah, itu bias ketersediaan saja. Dia meremehkan resiko pencemaran dalam ruangan karena hanya sedikit diberitakan di media. Itu efek ketersediaan. Seharusnya dia lihat statistiknya. Dia kebanyakan menonton film mata-mata baru ini, jadi dia melihat konspirasi di mana-mana. CEO ini sudah mendapat beberapa keberhasilan berturut-turut, jadi kegagalan tidak gampang terpikir olehnya. Bias ketersediaan membuatnya terlalu percaya diri. Bab 13. Ketersediaan, emosi, dan resiko. Para peneliti resiko cepat melihat bahwa gagasan ketersediaan itu bersangkut paut dengan urusan mereka. Sebelum karya kami dipublikasikan pun, ahli ekonomi Howard Kuhn Ruther yang waktu itu ada dalam tahap awal karir yang dihabiskan untuk studi resiko dan asuransi, memperhatikan bahwa efek ketersediaan membantu menjelaskan pola pembelian asuransi dan tindakan perlindungan sesudah bencana. Korban dan orang yang nyaris jadi korban sangat khawatir sesudah bencana terjadi. Tiap kali setelah terjadi gempa besar, warga California untuk sementara membeli banyak asuransi dan melakukan tindakan perlindungan serta pencegahan. Mereka mengikat katel pemanas untuk mengurangi kerusakan akibat gempa, menyegel pintu ruang bawah tanah agar tak kebanjiran, dan menyiapkan perbekalan darurat. Tapi ingatan bencana lama-lama pudar. Demikian pula kekhawatiran dan kesiagaan. Dinamika ingatan membantu menjelaskan daur bencana, kekhawatiran, dan ketidakacuhan yang diakrabi para peneliti bencana berskala besar. Kuhn Reuter juga memperhatikan bahwa tindakan perlindungan, baik oleh individu maupun pemerintah, biasanya dirancang agar sesuai dengan bencana terburuk yang benar-benar dialami. Sejak zaman Mesir kuno, masyarakat telah mengukur ketinggian maksimal air sungai yang sering banjir dan selalu bersiap-siap berdasarkan pengukuran itu, menganggap banjir tidak akan naik lebih tinggi daripada batas air tertinggi yang ada. Bayangan bencana lebih parah tak mudah muncul dalam benak. Ketersediaan dan afeksi.
Penelitian bias ketersediaan yang paling berpengaruh dilakukan oleh teman-teman kami di EUKNI, Paul Slovic dan kolaborator lamanya, Sarah Linchy-Tenzin, bersama mantan mahasiswa kami, Baruch Fischhoff. Mereka melakukan riset perintis mengenai persepsi masyarakat terhadap resiko, termasuk survei yang telah menjadi contoh standar bias ketersediaan. Mereka meminta para peserta survei memikirkan pasangan-pasangan penyebab kematian, diabetes dan asma atau stroke dan kecelakaan. Pada tiap pasangan, peserta harus memilih penyebab yang lebih sering terjadi dan memikirkan rasio frekuensi keduanya. Hasil mereka dibandingkan dengan statistika kesehatan pada waktu itu. Berikut contoh temuan mereka. 1. Stroke menyebabkan kematian 2 kali lebih banyak daripada gabungan semua kecelakaan, tapi 80% responden menilai kematian akibat kecelakaan lebih mungkin terjadi. 2. Tornado dipandang lebih sering membunuh orang daripada asma, walau asma menyebabkan kematian 20 kali lipat lebih banyak. Ketiga, kematian akibat tersambar petir dianggap lebih kecil kemungkinannya daripada kematian akibat botulisme, penyakit akibat bakteri Clostridium botulinum, walaupun sebenarnya 52 kali lebih sering. 4. Kematian akibat penyakit 18 kali lebih banyak daripada kematian akibat kecelakaan, tapi keduanya dianggap berpeluang sama besar. 5. Kematian akibat kecelakaan dianggap 300 lebih mungkin daripada kematian akibat diabetes, tapi rasio sebenarnya adalah 1:4. Hikmahnya jelas, perkiraan mengenai penyebab kematian dilencengkan liputan media. Peliputan itu sendiri bias, mengutamakan hal baru dan menyedihkan. Media bukan hanya membentuk minat masyarakat, melainkan juga dibentuk minat masyarakat. Para redaktur tak bisa mengabaikan tuntutan masyarakat untuk meliput secara luas topik dan pandangan tertentu. Peristiwa-peristiwa luar biasa seperti botulisme menarik perhatian secara berlebihan, sehingga depersepsi sebagai tak seluar biasa kenyataannya. Dunia dalam kepala kita bukanlah replika, persis realitas. Harapan kita atas frekuensi peristiwa terdistorsi, kelimpahan, dan kekuatan emosional pesan-pesan yang kita terima. Perkiraan penyebab kematian merupakan penggambaran nyaris langsung atas aktivasi gagasan dalam ingatan asosiatif dan juga contoh bagus substitusi. Namun Slovic dan para koleganya mendapat wawasan lebih dalam. Mereka melihat kemudahan gagasan, berbagai resiko diingat, dan reaksi emosional terhadap resiko-resiko itu terkait erat. Pemikiran dan gambar menakutkan mudah teringat oleh kita, dan pemikiran tentang bahaya yang mudah muncul serta gamblang membuat rasa takut makin besar. Seperti sudah disebut Slovic, kemudian mengembangkan gagasan heuristik afeksi, yakni ketika orang membuat pertimbangan dan keputusan dengan melibatkan emosi. Apakah saya menyukainya? Apakah saya membencinya? Sekuat apa perasaan saya terhadapnya? Di banyak ranah kehidupan, kata Slovic, orang membentuk pendapat dan membuat pilihan yang langsung mengekspresikan perasaan mereka dan kecenderungan dasar mereka untuk mendekat atau menjauh, seringkali tanpa mengetahui mereka berbuat demikian. Heuristik afeksi adalah satu contoh substitusi saat jawaban pertanyaan mudah, bagaimana perasaan saya terhadap hal ini, menjadi jawaban untuk pertanyaan yang jauh lebih sukar. Apa yang saya pikirkan mengenai hal ini? Slovic dan para koleganya menghubungkan pandangan mereka dengan karya ahli neuroscience Anthony Damasio yang telah menggagas bahwa evaluasi emosional yang dilakukan orang berikut keadaan tubuh dan kecenderungan mendekat atau menjauh yang terkait berperan penting dalam membimbing pengambilan keputusan. Damasio dan para koleganya telah mengamati bahwa
Orang yang tak menampilkan emosi yang tepat sebelum memutuskan, misalnya karena kerusakan otak, juga cacat kemampuannya untuk membuat keputusan baik. Ketidakmampuan dipandu rasa takut yang sehat terhadap konsekuensi buruk adalah cacat yang mengundang bencana. Dalam suatu demonstrasi meyakinkan mengenai cara kerja heuristik afeksi, tim riset Slovik menyurvei pendapat mengenai berbagai teknologi, termasuk pemberian fluoroida ke air, pabrik zat kimia, pengawet makanan, dan mobil, lalu meminta peserta survei mendaftar manfaat dan resiko tiap teknologi. Mereka mengamati korelasi negatif kelewat tinggi antara dua perkiraan yang dibuat para peserta, tingkat manfaat dan tingkat resiko yang mereka kaitkan dengan teknologi. Ketika orang menyukai suatu teknologi, mereka menganggapnya punya banyak manfaat dan resikonya kecil. Ketika orang tidak menyukai suatu teknologi, mereka hanya dapat memikirkan kerugian akibat teknologi itu, dan hanya sedikit manfaat yang terpikirkan. Karena teknologi dipandang baik atau buruk saja, tidak ada hitung-hitungan untung rugi yang perlu dihadapi. Perkiraan resiko dan manfaat makin erat hubungannya ketika dilakukan dengan batas waktu yang luar biasa. Anggota-anggota British Technology Society menanggapi dengan cara yang sama. Mereka menemukan sedikit manfaat pada benda atau teknologi yang mereka anggap merugikan. Dan demikian pula sebaliknya, afeksi konsisten adalah satu unsur inti apa yang saya sebut koherensi asosiatif. Kemudian datanglah bagian terbaik percobaan itu. Sesudah menyelesaikan survei pertama, peserta membaca tulisan pendek berisi argumen mendukung berbagai teknologi. Beberapa diberi argumen yang berfokus pada berbagai manfaat suatu teknologi. Yang lain diberi argumen yang menekankan rendahnya resiko. Pesan-pesan itu ampuh mengubah daya tarik emosional teknologi. Temuan mengejutkan adalah bahwa orang yang sudah mendapat pesan mengenai manfaat suatu teknologi juga mengubah kepercayaannya mengenai resiko teknologi tersebut. Walau mereka tak menerima bukti yang relevan, teknologi yang jadi lebih mereka sukai itu juga dipandang kurang beresiko. Begitu pula peserta yang hanya diberitahu bahwa resiko suatu teknologi itu kecil mengembangkan pandangan lebih positif terhadap manfaat teknologi tersebut. Kesimpulannya jelas, seperti dikatakan psikolog Jonathan Haidt. Dalam konteks lain, ekor emosional menggoyang anjing rasional. Heuristik afeksi menyederhanakan kehidupan kita dengan menciptakan dunia yang jauh lebih rapi dibanding realitas. Dalam dunia hayal itu, teknologi yang baik keburukannya sedikit. Teknologi buruk tidak punya manfaat, dan semua keputusan itu mudah. Tentu saja di dunia nyata kita sering menghadapi perhitungan untung rugi yang menyakitkan. Masyarakat dan pakar Paul Slovic barangkali tahu lebih banyak mengenai keanehan-keanehan pertimbangan resiko manusia dibanding siapapun. Karyanya menawarkan gambaran tuan dan nyonya warga negara yang tak membanggakan, dipandu emosi bukan nalar, mudah digoyahkan, perincian remeh, dan kurang peka terhadap perbedaan probabilitas rendah dan sangat rendah. Slovic juga telah mempelajari para pakar yang jelas lebih unggul dalam menangani angka dan jumlah. Para pakar menunjukkan banyak bias yang sama dengan kita dalam bentuk lebih lemah, tapi seringkali pertimbangan dan preferensi mereka mengenai resiko berbeda dengan orang lain. Perbedaan antara pakar dan masyarakat sebagian dijelaskan oleh bias pertimbangan awam, tapi Slovic menarik perhatian ke situasi-situasi ketika perbedaan itu mencerminkan konflik resiko dengan jumlah jiwa atau tahun masa hidup yang hilang, sementara masyarakat membuat pembedaan lebih tajam, misalnya antara kematian baik dan kematian buruk, atau antara kematian acak akibat kecelakaan
dan kematian yang terjadi dalam kegiatan sengaja seperti main ski. Pembedaan yang sah ini sering diabaikan dalam statistika yang sekedar menghitung kasus. Berdasarkan pengamatan seperti itu, Slovik berpendapat masyarakat punya konsep resiko yang lebih kaya daripada pakar. Alhasil, Slovik menolak keras pandangan bahwa pakar harus berkuasa dan pendapat pakar harus diterima tanpa dipertanyakan kalau bertentangan dengan pendapat dan keinginan masyarakat lain. Ketika pakar dan masyarakat tidak sepakat, kata Slovik, tiap pihak harus menghormati wawasan dan kecerdasan pihak lainnya. Dalam hasratnya membebaskan kendali atas kebijakan risiko dari pakar, Slovik telah menantang dasar kepakaran mereka. Gagasan bahwa risiko itu objektif. Risiko tidak ada di luar sana, terbebas dari akal budi dan budaya kita, menunggu diukur. Manusia telah menciptakan konsep resiko untuk membantu mengerti dan menghadapi bahaya dan ketidakpastian dalam kehidupan. Walau segala bahaya itu nyata, tak ada resiko real atau resiko objektif. Untuk menggambarkan klaimnya, Slovik mencatat 9 cara mendefinisikan resiko kematian terkait lepasnya satu bahan beracun ke udara, dari kematian per sejuta orang sampai kematian per sejuta dolar nilai produk yang dihasilkan. Intinya, evaluasi resiko bergantung kepada pilihan cara mengukur dengan kemungkinan jelas pilihan itu dipengaruhi kesukaan terhadap satu hasil atau lainnya. Slovik lalu menyimpulkan bahwa dengan demikian definisi resiko adalah penggunaan kekuasaan. Boleh jadi Anda tak menduga bahwa perkara kebijakan yang serius bisa timbul dari percobaan psikologi pertimbangan, tapi kebijakan ujung-ujungnya menyangkut orang juga, apa yang orang inginkan dan apa yang terbaik bagi orang. Tiap persoalan kebijakan melibatkan asumsi mengenai hakikat manusia, terutama perihal pilihan yang bisa diambil orang serta konsekuensi pilihan mereka bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Cendekiawan lain dan kawan yang saya sangat kagumi, Cha Susestin, sangat tidak setuju dengan pandangan Slovik mengenai perbedaan antara pakar dan masyarakat dan membela peran pakar sebagai benteng terhadap ekses populis. Sustain, seorang cendekiawan hukum yang paling terkemuka di Amerika Serikat, dan seperti pemimpin lain dalam profesinya, dia juga punya keberanian intelektual. Sustain tahu dia bisa menguasai bidang pengetahuan apapun dengan cepat dan menyeluruh, dan dia memang menguasai beberapa bidang, termasuk psikologi pertimbangan dan pilihan, serta perkara peraturan dan kebijakan resiko. Menurut Sustain, sistem peraturan yang ada di Amerika Serikat memiliki penetapan prioritas yang buruk, lebih mencerminkan reaksi terhadap tekanan masyarakat dibanding analisis objektif seksama. Sustain mulai dari posisi bahwa pengelolaan resiko dan campur tangan pemerintah untuk mengurangi resiko harus dipandu perhitungan biaya dan manfaat yang rasional, dan bahwa satuan wajar untuk analisis tersebut adalah jumlah jiwa yang selamat atau barangkali jumlah tahun kehidupan yang selamat, sehingga memberi bobot lebih besar kepada penyelamatan kaum muda dan biaya dalam dolar kepada ekonomi. Peraturan yang buruk mengancam jiwa dan memboroskan uang, dan kedua hal itu bisa diukur secara objektif. Sustain tak terbujuk oleh argumen Slovik bahwa resiko dan pengukuran resiko itu subjektif. Banyak aspek penilaian resiko bisa dipertanyakan, tapi Sustain percaya kepada objektivitas yang bisa dicapai sains, kepakaran, dan pertimbangan mendalam.
Sustain percaya bahwa reaksi bias terhadap resiko adalah suatu sumber penting kesalahan prioritas dalam kebijakan publik. Legislatif dan eksekutif bisa terlalu menanggapi keprihatinan masyarakat yang tak rasional, sebagian karena kepekaan politik dan sebagian lagi karena mereka sama-sama rentan mengalami bias kognitif sebagaimana masyarakat. Sustain dan seorang kolaborator ahli hukum Timur Quran menciptakan nama untuk mekanisme mengalirnya bias ke dalam kebijakan. Kucuran ketersediaan. Mereka berkomentar bahwa dalam konteks sosial, semua heuristik setara, tapi ketersediaan lebih setara dibanding yang lain. Mereka memikirkan gagasan heuristik yang lebih luas, serta ketersediaan menjadi heuristik untuk pertimbangan selain frekuensi. Khususnya, pentingnya suatu gagasan sering ditentukan oleh kemudahan mencari dan muatan emosional gagasan itu. Suatu kucuran ketersediaan adalah rangkaian peristiwa yang menopang diri sendiri yang bisa berawal dari laporan media atas suatu peristiwa relatif kecil dan mengarah ke kepanikan publik dan tindakan skala besar pemerintah. Di beberapa kesempatan, satu berita media mengenai suatu resiko menarik perhatian sebagian masyarakat yang menjadi terpancing dan gelisah. Reaksi emosional itu menjadi berita lagi, menambah jumlah liputan media, sehingga menghasilkan kekhawatiran dan keterlibatan lebih besar. Siklusnya kadang dipercepat dengan sengaja oleh wira swasta ketersediaan individu atau organisasi yang bekerja memastikan aliran berita mengkhawatirkan terus-menerus. Bahaya dibesar-besarkan selagi banyak media bersaing menarik perhatian dengan judul berita. Para ilmuwan dan pihak lain yang mencoba meredam rasa takut dan ngeri hanya sedikit diperhatikan, dan perhatiannya pun negatif. Siapapun yang mengatakan bahwa bahaya tersebut dilebih-lebihkan, dituduh terlibat persengkongkolan. Perkara itu menjadi penting secara politis karena ada dalam kepala semua orang dan tanggapan sistem politik dipandu kekuatan sentimen masyarakat. Kucuran ketersediaan sudah mengubah prioritas, resiko lain dan cara lain menggunakan sumber daya untuk kemaslahatan umum terlupakan. Quran dan Sustain berfokus kepada dua contoh yang masih kontroversial sampai sekarang. Peristiwa Love Canal dan Alar. Di Love Canal, negara bagian New York, limbah beracun yang dikubur terangkat kembali dalam satu musim hujan tahun 1979, menyebabkan pencemaran air yang parah dan bau busuk. Penduduk setempat marah dan ketakutan, dan salah seorangnya, Louis Gibbs, sangat aktif berusaha menghidupkan perhatian terhadap masalah di sana. Kucuran ketersediaan terjadi seperti biasa. Pada puncaknya, setiap hari ada berita mengenai Love Canal. Para ilmuwan yang mencoba menyatakan bahwa bahayanya dilebih-lebihkan, diabaikan, atau disuruh diam. ABC News menayangkan program berjudul The Killing Ground, dan peti mati kosong untuk bayi dipamerkan di depan gedung DPRD. Sejumlah besar penduduk direlokasi atas tanggungan pemerintah, dan pengadilan limbah dan pengendalian limbah beracun menjadi isu lingkungan besar 1980-an. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembersihan situs yang tersebar limbah beracun disebut SERLA atau Superfund, dianggap sebagai prestasi besar perundang-undangan lingkungan. Peraturan itu juga mahal, dan sebagian pihak yang telah mengklaim bahwa uang yang diserap Superfund bisa saja menyelamatkan lebih banyak jiwa andai disalurkan ke prioritas lain. Pendapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Love Canal masih saling bertentangan, dan klaim kerusakan kesehatan sungguhan tampaknya tak terbukti.
Kuran dan Sustain menulis mengenai Love Canal hampir sebagai peristiwa hayalan. Sementara di pihak lawan, para aktivis lingkungan masih menyebutnya bencana Love Canal. Perbedaan pendapat yang terjadi pada contoh kedua yang digunakan Kuran dan Sustain untuk menggambarkan konsep kucuran ketersediaan. Peristiwa alar yang dikenal oleh para pengecam isu lingkungan sebagai teror alar tahun 1989. Alar adalah zat kimia yang disemprotkan ke apel untuk mengatur pertumbuhan dan memperbaiki penampilan. Teror dimulai dengan berita bahwa zat kimia tersebut kalau dikonsumsi dalam dosis sangat besar menyebabkan tumor kanker pada tikus. Berita itu jelas menakutkan masyarakat dan ketakutan mendorong lebih banyak liputan media. Mekanisme dasar kucuran ketersediaan. Topik alar mendominasi berita dan menimbulkan peristiwa media dramatis seperti kesaksian aktris Meryl Streep di Kongres Amerika Serikat. Industri apel mengalami kerugian besar karena apel dan produk apel jadi ditakuti. Kuran dan Sustain mengutip seorang warga yang menelpon untuk bertanya, apakah lebih aman membuang jus apel ke selokan atau ke pembuangan sampah beracun. Membuat alar menarik produk tersebut dan FDA melarangnya. Riset selanjutnya menunjukkan bahwa alar bisa saja beresiko sangat kecil sebagai penyebab kanker. Tapi insiden alar jelas reaksi berlebihan terhadap masalah kecil. Efek total insiden itu kepada kesehatan masyarakat malah mungkin merugikan karena apel yang baik-baik saja jadi lebih jarang dikonsumsi. Cerita alar menggambarkan satu keterbatasan dasar pada kemampuan akal budi kita menghadapi resiko kecil. Kita abaikan atau besar-besarkan resiko kecil itu. Tidak ada sikap di antaranya tiap orang tua yang tidak tidur semalaman menunggu anak perempuannya yang terlambat pulang dari pesta tahun perasaan itu. Dari pesta tahu perasaan itu. Boleh jadi Anda tahu sebenarnya hampir tak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi Anda tak bisa tidak membayangkan sesuatu yang buruk. Seperti dikatakan Slovik, jumlah perhatian tidak sesuai dengan peluang bencana. Anda membayangkan kasus-kasusnya, kisah tragis yang Anda lihat di berita, dan tak memikirkan keseluruhan. Sustain menciptakan istilah pengabaian probabilitas untuk menjabarkan pola itu. Kombinasi pengabaian probabilitas dengan mekanisme sosial kucuran ketersediaan tak pelak lagi menyebabkan dibesar-besarkannya ancaman kecil, kadang dengan konsekuensi besar pula. Di dunia saat ini, teroris adalah pemicu kucuran ketersediaan yang paling sering. Dengan beberapa kekecualian parah seperti 11 September, jumlah korban serangan teroris sangat kecil relatif terhadap penyebab kematian lain. Bahkan di negara-negara yang telah menjadi sasaran operasi teror intensif seperti Israel, jumlah korban teroris mingguan hampir tak pernah mendekati jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Perbedaannya terletak pada ketersediaan kedua jenis resiko kemudahan dan frekuensi kemunculannya dalam benak. Gambar-gambar mengerikan yang diulang-ulang di media menyebabkan semua orang gelisah. Sebagaimana pengalaman saya sendiri, sukar mengajak diri sendiri bernalar agar sepenuhnya tenang. Terorisme berbicara langsung ke sistem satu, di mana posisi saya dalam debat antara teman-teman saya. Kucuran ketersediaan itu nyata dan tak diragukan lagi melencengkan prioritas alokasi sumber daya publik. Cas Sustain kiranya mencari mekanisme yang melindungi pembuatan keputusan dari tekanan masyarakat, supaya alokasi sumber daya ditentukan oleh pakar yang punya pandangan luas atas segala resiko dan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi resiko. Paul Slovic kurang percaya pakar dan lebih percaya masyarakat daripada Sustain, dan dia menunjukkan bahwa
menjauhkan pakar dari emosi masyarakat, menghasilkan kebijakan yang akan ditolak masyarakat. Situasi yang mustahil dalam suatu demokrasi, keduanya sama-sama masuk akal, dan saya sepakat dengan mereka berdua. Seperti sustain, saya juga gelisah akibat pengaruh ketakutan tak rasional dan kucuran ketersediaan terhadap kebijakan publik dalam ranah resiko. Namun seperti Slovik, saya juga percaya bahwa ketakutan yang tersebar luas, biarpun tak beralasan, seharusnya tak diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Rasional atau tidak, rasa takut itu menyakitkan dan melumpuhkan, dan para pembuat kebijakan harus berusaha melindungi masyarakat dari rasa takut, bukan hanya dari bahaya sungguhan. Slovik dengan tepat menekankan penolakan masyarakat atas gagasan keputusan yang diambil para pakar yang tak dipilih dan tak bertanggung jawab kepada mereka. Selain itu, kucuran ketersediaan boleh jadi punya manfaat jangka panjang karena menarik perhatian ke kelas-kelas resiko dan meningkatkan ukuran total anggaran pengurangan resiko. Insiden Love Canal boleh jadi menyebabkan banyak sumber daya disalurkan ke pengelolaan limbah beracun, tapi juga punya pengaruh lebih umum berupa peningkatan prioritas pelestarian lingkungan. Demokrasi pasti berantakan, sebagian karena heuristik ketersediaan dan afeksi yang memadu. Kepercayaan dan sikap masyarakat itu pasti bias, biarpun secara umum menunjuk ke arah yang benar. Ilmu psikologi harus membimbing perancangan kebijakan resiko yang memadukan pengetahuan pakar dengan emosi dan intuisi masyarakat. Bicara tentang kucuran ketersediaan, dia memuji-muji satu inovasi yang katanya bermanfaat besar dan tidak memerlukan biaya. Saya curiga ada heuristik afeksi. Ini kucuran ketersediaan, satu kejadian tidak penting dibesar-besarkan media dan masyarakat sampai terus ada di layar TV dan dibicarakan semua orang. Bab 14. Bidang Tom W. Lihatlah teka-teki sederhana ini. Tom W adalah seorang mahasiswa pasca sarjana di universitas terbesar di negara Anda. Urutkan 9 bidang spesialisasi pasca sarjana berikut berdasarkan kemungkinan Tom W mendalaminya. Gunakan angka 1 untuk yang paling mungkin, 9 untuk yang paling tak mungkin. Ada administrasi bisnis, ilmu komputer, teknik, humaniora dan ilmu keguruan, hukum, kedokteran, ilmu perpustakaan, sains, ilmu sosial. Pertanyaannya mudah dan Anda langsung tahu bahwa ukuran relatif populasi mahasiswa di berbagai bidang itu adalah kunci jawabannya. Sejauh Anda ketahui, Tom W dipilih secara acak dari semua mahasiswa pasca sarjana di universitas, seperti satu kelereng yang diambil dari wadah penuh kelereng. Untuk menentukan apakah satu kelereng yang diambil lebih mungkin berwarna merah atau hijau, Anda perlu tahu ada berapa banyak kelereng dengan warna tertentu dalam wadah. Proporsi kelereng jenis tertentu disebut nilai dasar. Dengan cara yang sama, nilai dasar humaniora dan ilmu keguruan dalam soal ini adalah proporsi mahasiswa bidang itu di antara semua mahasiswa. Tanpa informasi khusus mengenai Tom W, Anda akan menggunakan nilai dasar dan menebak dia lebih mungkin terdaftar sebagai mahasiswa humaniora dan ilmu keguruan dibanding ilmu komputer atau ilmu perpustakaan. Karena secara keseluruhan di Amerika Serikat ada lebih banyak mahasiswa bidang humaniora dan ilmu keguruan daripada kedua bidang lain. Menggunakan informasi nilai dasar adalah langkah yang gamblang ketika tidak ada informasi lain. Yang berikut adalah tugas yang tak ada hubungannya dengan nilai dasar. Berikut gambaran kepribadian Tom W yang ditulis pada tahun terakhir Tom di sekolah menengah atas oleh seorang psikolog berdasarkan tes psikologi yang tak jelas keabsahannya.
Tom W berinteligensi tinggi, walau kurang kreativitas sejati. Dia punya kebutuhan akan keteraturan dan kejelasan, juga sistem yang rapi dan dengan tiap perincian berada di tempat yang tepat. Tulisannya cenderung menjemukan dan mekanis. Sesekali, di sela permainan kata yang norak dan kilasan imajinasi tipe fiksi sains, dia punya dorongan yang kuat untuk kompetensi. Dia tampaknya hanya punya sedikit perasaan dan simpati terhadap orang lain dan tak menikmati interaksi dengan orang lain. Meski mementingkan diri sendiri, dia tetap punya pegangan moral yang kuat. Sekarang ambillah selembar kertas dan urutkan ke 9 bidang berikut berdasarkan kemiripan deskripsi Tom W dengan mahasiswa pascasarjana tipikal di bidang. Gunakan angka 1 untuk yang paling mungkin, 9 untuk yang paling tidak mungkin. Anda akan mendapat manfaat lebih banyak dari bab ini jika Anda mencoba mengerjakan tugas itu dengan cepat. Membaca laporan mengenai Tom W itu perlu dalam membuat pertimbangan Anda mengenai berbagai bidang perkuliahan. Pertanyaan itu juga gamblang. Anda diminta mengingat atau membentuk stereotipe mahasiswa pasca sarjana di berbagai bidang. Ketika percobaan ini pertama kali dilakukan pada awal 1970-an, rata-rata urutan adalah sebagai berikut. Urutan buatan Anda barangkali tak berbeda jauh. 1. Ilmu komputer. 2. Teknik. 3. Administrasi bisnis. 4. Sains. 5. Ilmu perpustakaan. 6. Hukum. 7. Kedokteran. 8. Humaniora dan ilmu keguruan. 9. Ilmu sosial. Barangkali Anda menaruh ilmu komputer sebagai yang paling cocok karena ada petunjuk sifat nerd, permainan kata yang norak. Malah, deskripsi Tom W memang ditulis agar cocok dengan stereotipe itu. Bidang lain yang dinilai sangat cocok oleh kebanyakan orang adalah teknik. Sistem yang rapi. Barangkali Anda berpikir Tom W kurang cocok dengan gagasan Anda mengenai ilmu sosial. Hanya punya sedikit perasaan dan simpati terhadap orang lain. Stereotipe profesional tampaknya hanya berubah sedikit dalam hampir 4 tahun sejak saya merancang deskripsi Tom W. Tugas mengurutkan 9 bidang itu rumit dan jelas memerlukan disiplin dan penataan urutan yang hanya bisa dilakukan sistem 2. Namun, petunjuk yang ditanam dalam deskripsi, permainan kata norak dan lainnya dimaksudkan untuk mengaktifkan asosiasi dengan satu stereotipe suatu kegiatan otomatis sistem 1. Perintah untuk tugas mencari kemiripan itu menuntut perbandingan antara deskripsi Tom W dan stereotipe berbagai bidang. Untuk keperluan tugas, keakuratan deskripsi, apakah deskripsi itu gambaran Tom W yang sejati atau bukan, tidak relevan. Begitu pula pengetahuan Anda mengenai nilai dasar berbagai bidang itu. Kemiripan seorang individu dengan stereotipe satu kelompok tak dipengaruhi ukuran kelompok itu. Anda bahkan bisa membandingkan deskripsi Tom dengan gambar mahasiswa pasca sarjana ilmu perpustakaan, kalaupun tidak ada jurusan ilmu perpustakaan di universitas. Jika memeriksa Tom W lagi, akan Anda lihat bahwa dia cocok dengan stereotipe beberapa kelompok kecil mahasiswa ilmu komputer, ilmu perpustakaan, teknik, dan kurang cocok dengan sekelompok kelompok besar, yaitu humaniora dan ilmu keguruan, dan ilmu sosial. Para peserta percobaan memang selalu hampir memberi urutan terakhir kepada dua bidang tersebut itu. Tom W sengaja dirancang sebagai tokoh anti nilai dasar, cocok dengan bidang-bidang kecil dan tidak cocok dengan bidang-bidang yang paling banyak orangnya. Prediksi melalui keterwakilan. Tugas ketiga diberikan kepada mahasiswa pasca sarjana psikologi, dan tugas inilah yang penting. Urutkan bidang berdasarkan kemungkinan Tom W sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana dalam bidang tersebut. Anggota-anggota grup prediksi tahu fakta statistik yang relevan. Mereka tahu nilai dasar tiap bidang dan mereka tahu sumber deskripsi Tom W. Kurang bisa dipercaya. Namun kami berharap mereka hanya berfokus kepada kemiripan deskripsi dengan stereotipe. Kami menyebutnya keterwakilan.
mengabaikan nilai dasar dan keraguan mengenai kualitas deskripsi. Mereka lalu memberi urutan pada bidang kecil, misalnya ilmu komputer, lebih tinggi karena bidang itu mendapat nilai keterwakilan terbesar. Amos dan saya bekerja keras selama setahun. Kami di EUKMI dan saya kadang sampai larut malam di kantor. Salah satu tugas saya pada malam-malam menginap di kantor adalah membuat deskripsi yang bakal mengadu keterwakilan dan nilai dasar. Tom W. adalah hasil usaha saya, dan saya menyelesaikan deskripsinya pada pagi buta. Orang pertama yang masuk kerja pagi itu adalah kolega dan teman kami, Robin Dawes, ahli statistika yang canggih, sekaligus seorang yang meragukan validitas pertimbangan intuitif. Robin pasti melihat pentingnya nilai dasar. Saya panggil Robin, saya beri dia pertanyaan yang baru saya ketik, dan saya meminta dia menebak profesi Tom W. Saya masih ingat senyum nakalnya ketika dia menjawab dengan tak yakin, ahli komputer. Itu saat yang membahagiakan, yang terhebat pun takluk. Tentu saja Robin langsung menyadari kekeliruannya ketika saya menyebut nilai dasar, tapi dia tak spontan memikirkannya, walau dia tahu banyak mengenai peran nilai dasar dalam prediksi. Dia mengabaikan nilai dasar ketika diberi deskripsi kepribadian seseorang. Sebagaimana diperkirakan, dia substitusikan pertanyaan peluang yang diminta ditaksir dengan pertimbangan keterwakilan. Amos dan saya lalu mengumpulkan jawaban pertanyaan yang sama dari 114 mahasiswa pasca sarjana psikologi di 3 universitas besar, yang semuanya pernah kuliah statistika. Mereka tak mengecewakan kami. Urutan bidang yang mereka buat berdasarkan probabilitas Tom W. menjadi mahasiswa bidang tersebut tidak berbeda dengan urutan yang mereka buat berdasarkan kemiripan dengan stereotipe. Substitusinya sempurna dalam kasus ini. Tidak ada tanda bahwa para peserta melakukan hal selain menilai keterwakilan. Pertanyaan mengenai probabilitas kemungkinan itu sukar, dan pertanyaan mengenai kemiripan lebih mudah, dan yang mudahlah yang dijawab. Itu kesalahan serius, karena penilaian kemiripan dan probabilitas tidak diatur oleh aturan logika yang sama. Bisa saja kemiripan tidak dipengaruhi nilai dasar, dan ada juga kemungkinan deskripsinya tidak akurat, tapi siapapun yang mengabaikan nilai dasar dan kualitas bukti dalam perhitungan probabilitas pasti akan membuat kesalahan. Konsep probabilitas Tom W. kuliah ilmu komputer tidak sesederhana. Ahli logika dan ahli statistika tak sempat mengenai makna konsep itu, dan sebagian pihak bakal bilang konsep itu tak bermakna. Bagi banyak pakar, konsep itu adalah ukuran kadar kepercayaan subjektif. Ada beberapa peristiwa yang bisa Anda pastikan, seperti bahwa matahari terbit pagi ini, dan peristiwa lain yang Anda anggap mustahil, seperti Samudra Pasifik membeku seluruhnya sekaligus. Lalu ada banyak peristiwa, seperti tetangga sebelah Anda, seorang ahli komputer yang Anda beri kadar kepercayaan di antaranya probabilitas peristiwa itu menurut Anda. Ahli logika dan ahli statistika telah mengembangkan definisi probabilitas yang berbeda dan sangat presisi. Tapi bagi orang awam, probabilitas sinonim kemungkinan dalam bahasa sehari-hari adalah gagasan yang samar, terkait dengan ketidakpastian, kecenderungan, kemungkinan, dan kejutan. Ketidakjelasan tidaklah khas bagi konsep ini dan juga tidak merepotkan. Sedikit banyak kita tahu apa yang kita maksud ketika menggunakan kata seperti demokrasi atau kecantikan, dan orang yang kita ajak bicara sedikit banyak mengerti apa yang kita mau katakan. Dalam tahun-tahun yang saya habiskan untuk bertanya mengenai probabilitas peristiwa, tak seorang pun pernah mengacungkan tangan untuk bertanya kepada saya, "Pak, apa yang Anda maksudkan dengan probabilitas?" Seperti yang bakal mereka lakukan jika saya meminta mereka memikirkan konsep aneh seperti globalitas.
Semua orang bertindak seolah mereka tahu cara menjawab pertanyaan saya, walau kita semua paham bahwa tidak adil meminta mereka menjelaskan makna kata itu. Orang-orang yang diminta menilai probabilitas tidak tersandung karena mereka tak mencoba menilai probabilitas sebagaimana ahli statistik dan filosof memahami kata tersebut. Pertanyaan mengenai probabilitas atau kemungkinan mengaktifkan senapan tabur mental, memancing jawaban untuk pertanyaan lebih mudah. Salah satu jawaban mudah adalah penilaian otomatis keterwakilan, suatu rutinitas dalam memahami bahasa. Pernyataan palsu bahwa orang tua Elvis Presley ingin Elvis jadi dokter gigi. Agak lucu karena kesenjangan antara gambaran Elvis Presley dan dokter gigi otomatis terdeteksi. Sistem satu memunculkan kesan kemiripan tanpa perlu diniatkan. Heuristik keterwakilan terlibat ketika ada orang yang berkata, "Dia akan menang pemilu." Kamu bisa lihat dia itu juara, atau dia tidak akan sukses di bidang akademis. Terlalu banyak tato. Kita mengandalkan keterwakilan ketika kita menilai potensi kepemimpinan seorang calon berdasarkan bentuk dagu atau kekuatan pidatonya. Walau lazim, prediksi dengan keterwakilan tidak optimal secara statistik. Buku laris Michelle Lewis Moneyball berisi cerita mengenai tak efisiennya cara prediksi tersebut. Para pencari bakat bisbol profesional secara tradisional memperkirakan keberhasilan calon-calon pemain berdasarkan bentuk tubuh dan penampilan. Tokoh utama buku Lewis ialah Billy Beane, manajer tim Oakland A's, yang membuat keputusan tak populer mengabaikan para pencari bakat dan memilih pemain berdasarkan statistika prestasi masa lalu. Pemain-pemain yang dipilih A's tidak mahal karena tim lain menolak mereka yang penampilannya dianggap tidak memadai. Tim A's kemudian mencapai hasil-hasil mengagumkan dengan biaya murah. Dosa-dosa keterwakilan. Mempertimbangkan probabilitas berdasarkan keterwakilan punya beberapa kebaikan. Kesan intuitif yang dihasilkan sering malah biasanya lebih akurat daripada tebakan murni. Biasanya orang yang berperilaku ramah memang benar-benar ramah. Atlet profesional yang sangat jangkung dan langsing jauh lebih mungkin bermain bola basket daripada sepak bola. Orang dengan gelar PhD lebih mungkin berlangganan The New York Times daripada orang berpendidikan terakhir SMA. Laki-laki muda lebih mungkin menyetir mobil secara agresif daripada perempuan tua. Di semua kasus tersebut dan banyak kasus lain, stereotipe yang memandu pertimbangan keterwakilan ada benarnya, dan prediksi yang mengikuti heuristik itu bisa akurat. Di situasi lain, stereotipenya salah dan heuristik keterwakilan akan menyesatkan, terutama bila menyebabkan orang mengabaikan informasi nilai dasar yang menunjuk ke arah lain. Kalaupun heuristiknya sahih, mengandalkan heuristik saja dianggap dosa besar dalam logika statistika. Salah satu dosa keterwakilan adalah kesediaan berlebihan untuk memprediksi terjadinya peristiwa yang berkemungkinan kecil nilai dasar rendah. Ini contohnya, Anda melihat seorang membaca koran The New York Times di kereta bawah tanah. Di antara kalimat-kalimat berikut, mana yang kiranya lebih cocok bagi si pembaca New York Times? Dia bergelar PhD, dia tidak punya gelar dari universitas. Keterwakilan bakal memberitahu Anda agar memilih kalimat PhD, tapi itu belum tentu bijak. Sebaiknya Anda serius pertimbangkan kalimat kedua, karena ada jauh lebih banyak yang tak berpendidikan universitas dibandingkan PhD yang naik kereta bawah tanah New York, dan jika Anda mesti menebak apakah seorang perempuan yang dijabarkan sebagai pencinta puisi yang pemalu, kuliah sastra Cina, atau administrasi bisnis, sebaiknya Anda pilih yang belakangan. Kalaupun semua mahasiswa sastra Cina itu pemalu dan suka puisi, hampir pasti ada lebih banyak pecinta puisi yang pemalu dalam populasi mahasiswa bisnis yang jauh lebih besar.
Orang tanpa pelatihan statistika cukup mampu menggunakan nilai dasar dalam memprediksi di beberapa kondisi. Dalam versi pertama soal Tom W yang tak menyediakan perincian tentang dia, semua orang tahu bahwa probabilitas Tom W kuliah di bidang tertentu adalah nilai dasar frekuensi mahasiswa di bidang itu. Namun perhatian terhadap nilai dasar jelas-jelas hilang ketika kepribadian Tom W dideskripsikan. Awalnya Amos dan saya percaya berdasarkan bukti awal bahwa informasi nilai dasar akan selalu diabaikan ketika informasi mengenai contoh spesifik tersedia. Tapi kesimpulan itu ternyata terlalu kuat. Para psikolog telah melakukan banyak percobaan di mana informasi nilai dasar disediakan secara eksplisit sebagai bagian soal dan banyak peserta dipengaruhi oleh nilai dasar itu. Kalau informasi mengenai kasus individual hampir selalu diberi bobot lebih besar daripada statistika, belaka Robert Schwartz dan para koleganya menunjukkan bahwa memerintahkan orang berpikir seperti ahli statistika meningkatkan penggunaan informasi nilai dasar, sementara perintah berpikir seperti dokter berefek sebaliknya. Satu percobaan yang dilakukan beberapa tahun lalu terhadap mahasiswa-mahasiswa Harvard menghasilkan temuan yang mengejutkan saya. Penguatan aktivasi sistem 2 menyebabkan perbaikan signifikan pada akurasi prediksi pada soal Tom W. Percobaan itu memadukan soal lama dengan variasi modern kemudahan kognitif. Separuh mahasiswa disuruh mengembungkan pipi ketika mengerjakan tugas, sementara yang lain disuruh cemberut. Seperti telah kita lihat, cemberut secara umum meningkatkan kewaspadaan serta mengurangi kepercayaan diri berlebihan dan pengandalan intuisi. Mahasiswa yang mengembungkan pipi, ekspresi yang netral secara emosional, mengulang hasil asli. Mereka hanya mengandalkan keterwakilan dan mengabaikan nilai dasar. Tapi sebagaimana para peneliti prediksi, mereka yang cemberut menunjukkan kepekaan terhadap nilai dasar. Itu temuan yang penting. Ketika terjadi pertimbangan intuitif yang tak tepat, sistem 1 dan sistem 2 sama-sama dapat dipersalahkan. Sistem 1 mengusulkan intuisi yang tak tepat, sementara sistem 2 menyetujuinya dan menyatakan sebagai pertimbangan. Namun, ada dua kemungkinan alasan kegagalan sistem 2. Ketidaktahuan atau kemalasan. Beberapa orang mengabaikan nilai dasar karena percaya nilai dasar tidak relevan kalau ada informasi individu. Yang lain membuat kesalahan yang sama karena tidak berfokus kepada tugas. Jika cemberut ada pengaruhnya, kemalasan tampaknya menjadi penjelasan yang tepat untuk pengabaian nilai dasar. Setidaknya di antara mahasiswa Harvard, sistem 2 mereka tahu bahwa nilai dasar itu relevan bahkan ketika tidak disebutkan secara eksplisit, tapi hanya menerapkan pengetahuan itu ketika melakukan tugas dengan lebih gigih. Dosa kedua keterwakilan adalah tidak peka terhadap mutu bukti. Ingat kembali aturan sistem 1 WYSIATI di contoh Tom W yang mengaktifkan mesin asosiatif Anda adalah deskripsi Tom yang bisa tepat atau tidak. Pernyataannya bahwa Tom W hanya punya sedikit perasaan dan simpati terhadap orang lain barangkali sudah cukup untuk meyakinkan Anda dan sebagian besar pembaca lain bahwa Tom kecil kemungkinan menjadi mahasiswa ilmu sosial. Tapi Anda jelas-jelas diberitahu bahwa deskripsi itu seharusnya tak dipercaya. Pastilah Anda pada prinsipnya mengerti bahwa informasi tak berharga seharusnya tak diperlakukan berbeda dengan ketidakadaan informasi. Tapi WYSIATI membuat penerapan prinsip itu sukar sekali. Kecuali Anda langsung memutuskan untuk menolak bukti. Contohnya dengan memastikan Anda menerima informasi itu dari seorang pembohong. Sistem 1 Anda akan secara otomatis mengolah informasi yang tersedia seolah-olah informasi itu benar. Ada satu hal yang bisa Anda lakukan
ketika punya keraguan mengenai mutu bukti. Biarkan pertimbangan probabilitas Anda dekat dengan nilai dasar. Jangan harap tindakan berdisiplin ini gampang, karena memerlukan usaha pengawasan diri dan kendali diri yang lumayan besar. Jawaban yang tepat bagi soal Tom W adalah Anda seharusnya tetap dekat dengan kepercayaan sebelumnya, mengurangi sedikit probabilitas tinggi bidang-bidang dengan populasi mahasiswa yang besar, humaniora dan ilmu keguruan, ilmu sosial, dan menaikkan sedikit probabilitas bidang-bidang kecil, ilmu perpustakaan, dan ilmu komputer. Anda tidak tepat berada di tempat Anda bakal berada andai Anda tak tahu apa-apa mengenai Tom W. Tapi sedikit bukti yang Anda punya itu tidak bisa dipercaya, sehingga nilai dasar harus mendominasi perkiraan Anda. Cara mendisiplinkan intuisi. Probabilitas besok hujan menurut Anda adalah kadar kepercayaan subjektif Anda. Tapi seharusnya Anda jangan biarkan diri Anda percaya apapun yang muncul dalam kepala Anda. Supaya berguna, kepercayaan Anda harus dibatasi logika probabilitas. Jadi, jika percaya ada peluang 40% besok hujan, Anda juga harus percaya ada peluang 60% besok tidak hujan. Dan Anda tidak boleh percaya bahwa ada peluang 50% besok pagi akan hujan. Dan jika Anda percaya ada peluang 30% calon X akan terpilih jadi presiden dan peluang 80% dia akan terpilih kembali kalau sebelumnya menang, Anda harus percaya bahwa peluang dia akan terpilih 2 kali berturut-turut adalah 24%. Aturan yang relevan untuk kasus-kasus seperti soal Tom W disediakan oleh statistika Bayesian. Pendekatan modern yang berpengaruh terhadap statistika itu dinamai berdasarkan seorang pendeta Inggris abad ke-18, Reverend Thomas Bayes, yang dianggap sebagai orang pertama yang mencoba menjawab satu masalah besar. Logika cara orang harus berubah pikiran berdasarkan bukti. Aturan Bayes menunjukkan bagaimana kepercayaan terdahulu. Dalam contoh di bab ini, nilai dasar harus dipadukan dengan diagnosis bukti, kadar dukungan bukti terhadap satu hipotesis dibanding hipotesis lawannya. Contohnya, jika Anda percaya bahwa 3% mahasiswa pasca sarjana adalah mahasiswa ilmu komputer nilai dasar, dan Anda juga percaya bahwa deskripsi Tom W itu 4 kali lebih mungkin menjadi deskripsi mahasiswa pasca sarjana ilmu komputer dibandingkan bidang lain. Aturan Bayes menyatakan Anda harus percaya bahwa probabilitas Tom W itu mahasiswa ilmu komputer menjadi 11%. Jika nilai dasarnya 80%, kadar kepercayaan baru bakal menjadi 94,1%, dan demikian seterusnya. Perincian matematikanya tidak relevan dalam buku ini. Ada dua gagasan yang perlu dipikirkan mengenai penalaran Bayesian dan cara kita cenderung mengobrak-abriknya. Pertama, nilai dasar itu penting, biarpun ada bukti mengenai kasus yang dihadapi. Seringkali ini tidak jelas secara intuitif. Kedua, kesan intuitif mengenai diagnosis bukti sering dibesar-besarkan. Kombinasi WYSIATI dan koherensi asosiatif cenderung membuat kita percaya kepada cerita-cerita yang kita buat untuk diri sendiri. Kunci-kunci penting untuk penalaran Bayesian yang disiplin bisa dirangkum secara sederhana sebagai berikut. Jangkarkan pertimbangan probabilitas Anda ke nilai dasar yang masuk akal. Pertanyakan diagnosis bukti Anda. Kedua gagasan itu cukup jelas. Saya sendiri kaget ketika menyadari saya tak pernah diajari cara menerapkannya, dan bahwa sekarang pun saya menganggap penerapan keduanya tak alami. Bicara tentang keterwakilan. Lampangan rumputnya dipangkas rapi, resepsionisnya terlihat kompeten, dan perabotannya menarik. Tapi bukan berarti perusahaannya dikelola dengan baik. Saya harap Dewan Direksi tidak mengikuti keterwakilan. Perusahaan baru ini kelihatannya tidak bisa gagal, tapi nilai dasar keberhasilan di industri ini sangat rendah. Bagaimana kita tahu kasus ini berbeda? Mereka terus membuat kesalahan yang sama, memprediksi peristiwa langka dari bukti lemah. Kalau buktinya lemah, sebaiknya tetap berpegang ke nilai dasar.
Saya tahu laporan ini benar-benar parah dan boleh jadi dasarnya bukti kuat, tapi seberapa yakin kita? Kita harus memberi ruang untuk ketidakpastian dalam pemikiran kita.